Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maghfirah Iza Maulani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Widya Dharma Klaten, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mengkampanyekan sebuah praktik baik mengenai implementasi scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam materi boxplot di kelas 10 Perhotelan 2 SMK Negeri 3 Klaten. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita sharing dulu apa itu ZPD atau Zone of Proximal Development. Nah, ZPD ini diartikan sebagai jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan dengan peserta didik yang dapat memecahkan masalah sesuai kemampuannya. Nah, ZPD ini terdapat dua tingkat perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan potensial, di mana pada tingkat aktual, peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan permasalahannya secara mandiri, dan pada tingkat potensial, peserta didik masih membutuhkan bimbingan dari orang dewasa, atau juga teman sebaya, atau orang yang lebih berkompeten untuk menyelesaikan tugas-tugas dan permasalahannya. Nah, dalam ZPD ini, kita memanfaatkan pendekatan scaffolding atau pemberian bantuan bertahap pada peserta didik, di mana pada awal pembelajaran, peserta didik dibantu dan kemudian semakin lama semakin mengurangi jumlah bantuan dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawabnya setelah ia dapat melakukannya sendiri. Bantuan ini dapat bermacam-macam, dapat berupa bimbingan, pujian, motivasi, pernyataan pemantik, dan juga berbagai pendekatan strategi ataupun teknik mengajar. Nah, implementasi yang saya lakukan yaitu pada materi boxplot di SMK Negeri Klaten, tepatnya di kelas 10 Perhotelan 2 dengan peserta didik yang hadir berjumlah 32 orang. Saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL. Saya juga menggunakan teknik diskusi dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Nah, hal ini sangat membantu penerapan scaffolding pada ZPD yang saya terapkan. Ringkasan intervensi yang saya lakukan, untuk tahap pertama, saya menjelaskan materi pembelajaran, yaitu mengenai boxplot dan bagaimana cara menggambarnya. Kemudian, untuk tahap kedua, saya menentukan ZPD atau level perkembangan peserta didik dengan melihat nilai belajar atau melakukan asesmen diagnostik di awal. Nah, asesmen ini saya sajikan dalam bentuk barcode sehingga peserta didik dapat men-scan-nya melalui ponsel masing-masing. Dari hasil asesmen diagnostik ini, saya kemudian mengelompokkan peserta didik menurut ZPD-nya. Nah, dalam hal ini saya kelompokkan peserta didik dalam 3-4 orang, yang mana saya bagi menjadi 3 kategori, di mana kategori A yaitu peserta didik dengan kategori nilai kognitif rendah, itu sebanyak 3 kelompok, yang mana ini masuk dalam zona potensial. Kategori B, peserta didik dengan kognitif sedang juga masih masuk dalam zona potensial, dan kategori C dengan peserta didik tingkat kognitif tinggi yang sudah masuk dalam zona aktual. Nah, langkah selanjutnya, saya memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan dengan materi. Di sini saya membuat LKPD dengan 3 jenis yang berbeda untuk 3 kategori yang berbeda pula. Soal untuk kategori A yaitu soal mudah, soal A memuat data tunggal biasa dengan data ganjil. Sedangkan soal B, kategori sedang, memuat soal data tunggal berbobot dalam bentuk tabel dan data ganjil. Sedangkan soal C, yaitu soal yang sulit, memuat data kelompok dalam bentuk soal cerita dengan data genap. Langkah selanjutnya, saya mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah dibagi kelompok ini, peserta didik didorong untuk berdiskusi dengan sesama peserta didik, dan tentunya tidak lupa dalam proses diskusi ini guru juga mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri.
Langkah selanjutnya, guru memberi bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajar. Nah, guru memutari atau berjalan mengelilingi kelompok demi kelompok, memantau jalannya diskusi, dan ketika dirasa ada peserta didik yang kesulitan dan butuh bantuan, guru segera sigap untuk memberikan bantuan singkat dan mendorong kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Guru juga mengarahkan siswa yang memiliki ZPD tinggi dalam kelompoknya untuk membantu siswa yang lain. Nah, jadi dalam diskusi ini, sesama peserta didik juga saling membantu satu sama lain. Yang terakhir, guru menyimpulkan pembelajaran dan memberi tugas-tugas tambahan. Kegiatan ini dilakukan di akhir pembelajaran. Setelah agenda presentasi kelompok, peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran, dan sebagai bentuk penguatan, guru juga menambahkan tugas berupa post-test yang bersifat penugasan individu. Oke, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD ini, yang pertama, peserta didik lebih merasa terlibat dalam kegiatan pembelajaran karena mendorong pembelajaran berbasis study center. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang suportif, baik antar guru dengan peserta didik maupun juga antar peserta didik sendiri. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Hal ini sekaligus melatih kemampuan intrapersonal dari peserta didik. Peserta didik juga merasa nyaman karena difasilitasi sesuai dengan tingkat perkembangannya, aktual maupun potensial. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan baik. Yang terakhir, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan di materi boxplot ini menitik beratkan pada adanya bantuan bertahap pada kegiatan diskusi. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih banyak memberi bantuan pada peserta didik di tahap perkembangan potensial. Selain itu, diskusi antar peserta didik juga membantu peserta didik lebih memahami materi dan memudahkan kegiatan pemecahan masalah. Dengan begitu, kegiatan ini meningkatkan beberapa kemampuan peserta didik hingga akhirnya tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.